melakukan penelitian. Jadi ketika kita menggali literatur, kita mau mencari gap. Nah, ada sedikit beda kalau Anda mau menulis tentang paper literatur review. Nah, kalau dalam paper literatur review-nya itu sendiri adalah sebuah metodologi yang digunakan. Jadi literatur review yang dimaksud di sini adalah penelitian sendiri gitu. Jadi penelitian kita adalah kita meneliti literatur. Kita mau tahu apa sih yang sudah disampaikan oleh literatur dan kemudian itu kita tuliskan dalam sebuah paper gitu. Jadi di sini ada persamaan dan perbedaannya dengan literatur review yang di dalam sebuah penelitian besar, ya. Biasanya kalau kita melakukan untuk sebuah paper, fokus kita tuh simple ya, kecil gitu. Gender differences in mathematics problem solving. Contohnya ini. Nah, ketika Anda lakukan dalam sebuah penelitian besar, mungkin nanti akan ada aspek-aspek lain yang akan Anda teliti gitu, ya. Selain matematika problem solving, selain gender, mungkin melihat dari aspek apanya lagi gitu ya. Dan kemudian di dalam tesis ketika kita melakukan literatur review, kita pertama tentunya mencari gap. Kedua, kita mau tahu apa saja sih yang sudah dilakukan orang, perkembangan topik itu sampai sejauh mana gitu ya. Karena hal itu nanti akan berguna bagi kita ketika kita akan pengambilan data gitu. Misalkan Anda mau meneliti tentang menggunakan case atau problem based learning untuk meningkatkan matematika problem solving gitu ya. Misalkan. Terus Anda cari-cari dong penelitian-penelitian yang sudah menggunakan problem based learning. Bagaimana sih mereka melakukan problem based learning itu? Nah, terus Anda cari penelitian-penelitian yang berhasil. Kira-kira hal-hal apa yang menjadikan mereka berhasil? Misalkan problemnya seperti apa yang harus diberikan, kemudian bagaimana memberikannya, apakah secara individu atau secara kelompok. Nah, itu akan menjadi catatan-catatan penting bagi Anda. Jadi nanti ketika Anda ke sekolah, Anda melakukan pengumpulan data, hal-hal yang baik itu bisa Anda tiru gitu. Anda bisa meniru itu dan melakukan mendesain penelitian Anda dengan mencontoh hal-hal baik yang sudah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi literatur review dalam sebuah tesis bukan hanya, ini saya selalu bilang nih ke mahasiswa ketika saya lagi nguji proposal. Jadi literatur bagian theoretical background itu atau literatur review itu bukan hanya untuk nambah-nambahin halaman. Tapi apa sih yang Anda bisa dapat dari situ? Manfaatnya apa sih? Apa sih yang bisa Anda ambil dan Anda implementasikan dalam penelitian Anda gitu ya. Nah, kalau di paper bisa juga seperti itu. Tapi biasanya kalau di paper fokus utamanya adalah memberikan saran-saran untuk penelitian ke depan gitu. Jadi hari ini kita mau coba bahas contoh ya dalam paper. Nah, kita baca dulu nih abstraknya. Kalau dari baca judulnya sih tampaknya paper ini akan membahas tentang perbedaan gender ya dalam matematika problem solving patterns. Oke, coba kita dalami abstraknya. A large body of literature reports that there are gender differences in mathematical problem solving favoring males. Strategy used as a reflection of different patterns in mathematical problem solving between genders is found to be related to cognitive abilities, together with the psychological characteristic and mediated by experience and education. Many complex variables, including biological, psychological, and environment variables, are revealed to contribute to gender differences in mathematical problem solving in some specific areas. This article suggests that the combined influence of all affective variables may account for the gender differences in mathematical problem solving patterns. Jadi pertama yang dia sampaikan ini adalah bahwa
banyak ya, banyak literatur yang sudah melaporkan ada perbedaan dari hal gender di matematika problem solving, dan tampaknya itu lebih berpihak kepada laki-laki gitu ya. Artinya laki-laki lebih unggul dalam hal matematika problem solving. Terus mereka literatur juga melaporkan bahwa itu juga terkait dengan kognitif, terus psikologi, psychological characteristic, terus ada juga pengaruh pengalaman ya dan pendidikan. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi kenapa sih jenis kelamin itu mempengaruhi matematika problem solving gitu ya. Terus paper ini menyarankan, this article suggests that, paper ini menyarankan bahwa pengaruh dari combined influence of all, jadi dia tidak menyebutkan secara rinci bagaimana variabel-variabel itu mempengaruhi problem solving. Dia hanya mengatakan bahwa variabel-variabel afektif itu yang seperti tadi dikatakan kognitif, terus psychological karakteristik dan lain-lain mempengaruhi matematika problem solving. Intinya seperti itu. Oke, kita masuk ke papernya. Nah, bagian awal paper itu biasanya introduction ya. Di beberapa paper dia akan tulis headingnya introduction misalkan gitu atau background. Tapi itu tergantung dengan jurnalnya. Kadang-kadang jurnal punya aturan sendiri. Di jurnal ini, International Education Journal, sepertinya dia tidak mengharuskan menuliskan heading introduction atau background atau apapun itu gitu ya. Jadi dia langsung aja. Ya, introduction, apa yang dia angkat untuk introduction di papernya dia? Kita tahu dia mau ngebahas gender differences in mathematical problem solving. Nah, bagaimana dia mengantarkan kepada fokus tentang gender differences itu. Nah, jadi dia berangkat dari gender differences in mathematics performance. Ya, jadi dia mengatakan bahwa dalam beberapa dekade belakangan ini penelitian menunjukkan ada perbedaan performance matematik ya tergantung dari gendernya. Nah, ketika dia menyebutkan ini, dia harus mengutip itu penelitian siapa saja yang mengatakan itu gitu. Jadi kalau Anda bilang penelitian melaporkan bahwa terdapat bla 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 bla, itu harus Anda kutip ya, harus Anda citasi di situ. Nah, terus kemudian tapi kemudian dikatakan, but results from these studies are not consistent. Bahwa hasil dari penelitian-penelitian tersebut tidak konsisten. Jadi artinya hasilnya beragam gitu ya. Beberapa mengatakan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Contohnya penelitian-penelitian dari sini. Oke. Ada juga yang mengatakan some show different sizes of gender differences with respect to types of mathematical tasks. Ada juga yang mengatakan bahwa itu tergantung dengan mathematical task-nya. Yaitu si ini yang bilang begitu, gitu loh. Terus Hyde menunjukkan bahwa very small or no gender difference in mathematics performance. Bahwa ada juga nih penelitian dari Hyde yang mengatakan bahwa pengaruhnya sangat sedikit dan hampir tidak ada pengaruhnya gitu antara laki-laki dan perempuan. Terus ada juga Kaplan mengatakan bahwa the link between gender and mathematical performance was very weak. Gitu. Ya. Jadi di sini dia menyampaikan bahwa ada perbedaan pendapat. Ya. Secara umum mungkin bisa dikatakan bahwa ada penelitian mengatakan gender differences itu ada
apa ya, ada perbedaan performance antara laki-laki dan perempuan, tetapi setelah dia baca lebih detail lagi, ternyata tidak sesederhana itu gitu ya. Terdapat perbedaan hasil penelitian juga, dan dia paparkan semua di situ. Terus dari perbedaan-perbedaan itu kemudian dia mempertanyakan apakah skor tes bisa mengukur the real differences in cognitive abilities and abilities to solve mathematical problem between males and females. Gitu. Ya, dia mempertanyakan, oh ternyata penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berarti apakah hasil tes itu bisa betul-betul memperlihatkan kemampuan kognitif dari laki-laki dan perempuan, perbedaannya? Oke. Kemudian ini tadi dia baru mathematical performance ya. Kemudian dia mulai berangkat ke mathematical problem solving. Nah, di sini dia di paragraf kedua dia bicara tentang mathematical problem solving. Jadi review of research, jadi review dari penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa favor males ya, male sample outperform female sample in their study. Jadi yang laki-laki lebih unggul daripada yang perempuan. Contohnya ini. Dia taruh citasinya di situ. Nah, kemudian di sini dia mengkritisi ya. Jadi Anda kalau baca artikel Anda harus bisa mengkritisi. Contohnya kayak gini nih cara mengkritisi. However, those conclusions were often limited to an atypical population, normally talented or highly motivated or college-bound students, and relying on the selection of measures and particular experimental situation. Nah, di sini dia mencoba mengkritisi hasil-hasil penelitian yang tadi dia sampaikan sebelumnya. Jadi ternyata penelitian-penelitian tersebut diambil dari populasi yang atypical ya, populasi yang udah atypical tuh bisa kita bilang homogen banget gitu ya, udah terkelompok, udah sangat spesifik gitu ya. Dibilang normally talented or highly motivated or college-bound students. Berarti ada populasi lain yang belum diungkapkan oleh penelitian-penelitian itu gitu. Dan kemudian cara dia mengkritisi juga ini, these conclusions were sometimes challenged by the opposite evidence found among this high ability population. Jadi dia ibaratnya mengadu domba riset itu. Kalau saya bilang mengadu domba dalam tanda kutip ya. Jadi bukan mengadu domba dalam konotasi yang negatif, tapi dia ingin menyampaikan ada kontradiksi di sini, ada perbedaan hasil penelitian. Jadi Pak Jares mendapatkan bahwa perempuan gifted girls outperform gifted boys. Gifted ini berarti yang talented ya, yang memang kemampuannya tinggi gitu. Bahwa untuk populasi yang gifted girls lebih unggul daripada gifted boys. Terus kembali lagi dia mempertanyakan, do the conclusion drawn from this highly selected population reflect the real situation of a more general population? Ya, dia mempertanyakan, kan penelitian-penelitian sebelumnya tadi dia sudah sangat populasinya tuh sudah sangat spesifik, partisipannya adalah yang gifted, yang talented gitu ya, yang sudah memang kemampuannya tinggi gitu. Makanya kemudian dia mempertanyakan apakah kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut benar-benar merefleksikan situasi yang sesungguhnya dalam populasi yang lebih general gitu.
Terus dia mempertanyakan lagi, if gender differences do exist in mathematical problem solving, whatever they are, would there be any different patterns of mathematical problem solving between genders? And what are they if there are any? Gitu. Jadi di sini dia sesungguhnya dia menyampaikan gap, tapi dalam penyampaiannya dia dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ada banyak cara ya untuk menyampaikan gap. Beberapa author bilang bahwa penelitian ini belum membahas tentang pattern dalam mathematical problem solving gitu ya. Bisa aja gitu, tapi dia menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan. Jadi hal-hal yang belum diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Karena di sini kata kuncinya adalah different patterns of mathematical problem solving between genders. Nah ini kan sama dengan judul paper tadi. Judul papernya apa tadi? Mathematical problem solving patterns ya. Ada kata kunci pattern di sini. Jadi dia udah mulai mengerucut, mengantarkan kepada fokus penelitiannya yaitu tadi gender differences in mathematical problem solving patterns di sini. Kemudian dia langsung masuk ke problem solving. Problem solving is the foundation of mathematical activity, bla 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 bla. Jadi dia di sini ingin menyampaikan bahwa penting sekali ya problem solving itu. Therefore, to find gender differences in mathematical problem solving pattern, if any, to investigate this pattern from different perspective and thus link to education of practice would have significant consequences for educators. Jadi dia ingin mengatakan bahwa bahwa paper saya ini penting gitu. Penting kenapa? Karena problem solving itu penting, satu, dan kita harus tahu nih apa perbedaan gender gitu ya dalam ada nggak sih pattern dalam pencapaian anak laki-laki dan anak perempuan dalam mathematical problem solving gitu. Nah, untuk itu, nah di paragraf berikutnya dia mulai menjelaskan. My effort started with, nah gitu ya. Jadi dia sedikit mendeskripsikan apa yang dia lakukan. Pertama, finding factors that contribute to gender differences in mathematical problem solving. Then move to biological, psychological, environment perspective in order to find gender specific, blah 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 blah. However, research related to this issue was numerous but far to be systematic. Dan dia mengungkapkan bahwa banyak sekali penelitian dalam hal ini ya, dalam hal biological, psychological, bla 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 banyak, tapi tidak sistematis. Nah, terus dia katakan evaluating to the related works that have been done and then addressing new direction for future research. Dan kemudian dia melakukan itu tadi, melakukan literature review, mengevaluate paper-paper sebelumnya, dan kemudian addressing new direction for future research. Jadi biasanya dalam paper literature review Anda harus bisa memberikan saran untuk direction for future research. Jadi penelitian-penelitian ke depan arahnya kemana nih berdasarkan review yang Anda buat. Gitu ya. Oke. Kemudian dia membahas tentang mathematical problem solving, what is it? Nah, jadi dia cari tahu dulu mathematical problem solving itu apa sih? Oke. Nah, bagi Anda ini yang mau nulis tentang mathematical problem solving nih bisa dibaca lebih detail lagi dan bisa dipelajari bagaimana sih dia mengkonstruksi argumennya. Jadi, mathematical problem solving is a complex cognitive activity. Kompleks ya dibilang nih, kata kuncinya kompleks. Oke, bagaimana dia menjelaskan kompleks cognitive activity itu? Bacalah kalimat-kalimat di belakangnya. So mathematical literature describe mathematical problem solving as several separate activities such as bla 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 bla.
Polya mendefinisikan mathematical problem solving as a process that involves dynamic activities, bla 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 bla. Oh, jadi yang dia maksud kompleks itu adalah dia melibatkan beberapa aktivitas yang terpisah, ya. Misalkan doing word problems, creating patterns, bla 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 bla. Terus juga menurut Polya bla 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 bla. Kita bisa menyimpulkan itu adalah pendapat dari si penulis. Oke, kemudian dia problem solver. Jadi orang ya, a problem solver is someone who receive information and go bla 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 bla. Terus dia jelaskan di sini untuk bisa menjadi problem solver dia harus must develop a base of mathematical knowledge and organize it, create bla 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 bla. Jadi di sini kita bisa bisa bukan menyimpulkan gitu ya. Mungkin ini mengindikasikan bahwa untuk bisa melakukan problem solving ya harus punya apa dulu nih gitu. Harus punya mathematical knowledge, harus bisa mengorganize it, bla 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 bla. Pokoknya gitu, ya. Habis itu strategy use as a reflection of gender differences in mathematical problem solving patterns. Jadi dia melaporkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk dia mau mencari tahu strategi yang dipakai untuk merefleksikan perbedaan gender itu. Jadi dia melaporkan bahwa Haidt melakukan meta-analisis dari 100 studi. Terus hasilnya apa-apa-apa. Terus many studies also pointed out the existing of gender differences in mathematical problem solving. Banyak penelitian yang menunjukkan ada perbedaan gender ya, dan faktor yang mempengaruhi antara lain ini gitu. Kemudian based on this finding we may assume that females and males have different patterns, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia kaitkan dengan cognitive abilities, seperti tadi kan di atas dia bilang dia lihat dari kognitif ya, terus dari biological kalau nggak salah ya, terus psychological karakteristik dibahas di sini, dan kemudian factors that contribute cognitive abilities dipecah lagi, dia ada spatial abilities, verbal, dan seterusnya. Oke. Nah, saya mau lanjut ke discussion and conclusion. Jadi di bagian intinya dia mereview beberapa artikel yang dia baca gitu ya. Kemudian apa saja yang dia temukan untuk topik-topik itu. Intinya gitu. Jadi misalkan untuk yang tadi mathematical problem solving itu apa sih gitu. Jadi dia cari artikel-artikel yang menjelaskan tentang mathematical problem solving dan dia laporkan dalam bagian itu. Nah, terus bagaimana dia membuat konklusi atau kesimpulan dari yang dia sampaikan.
Biasanya di bagian discussion and conclusion paragraf pertama itu dia kembali mengulangi apa saja yang sudah dipaparkan sebelumnya. Singkat aja gitu ya. Karena kadang-kadang pembaca itu nggak baca utuh gitu. Ya, nggak baca utuh paper dari awal sampai akhir. Jadi biasanya di paragraf pertama, kayak ini nih, gender differences in mathematical problem solving that is believed to be important factor contribute to gender differences in mathematical performance have been given increase by researchers in the last few decades. Jadi kalimat ini sekedar mengulangi yang tadi yang sudah disampaikan di introduction. Ya, jadi di introduction kan in the last few decades ada penelitian mengatakan bahwa gender differences in mathematical performance dan lain-lain. Kemudian dia memaparkan, saya sudah mempresentasikan some of the finding, temuan saya dari penelitian-penelitian yang relevan tentang isu ini, tentang topik ini. Dan dia di sini menuliskan secara sangat singkat temuannya dia. A review of this study reveals that the situation of gender differences in mathematical problem solving is very complex. Ya, bahwa dia menemukan bahwa gender differences in mathematical problem solving itu kompleks, udah gitu aja. Kompleksnya gimana? Nah, baru dijelaskan di paragraf berikutnya. Dia bilang bahwa literature consistent reported that male perform better than female. High ability student ya, among high ability students. Jadi untuk anak-anak yang memang berkemampuan tinggi, bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam standardized mathematical test. These gender differences are generally obvious in high school, college, and vary across mathematical tasks. However, female and male's different patterns of mathematical problem solving are reflected by different strategies used in problem solving. Can be traced back to the very early stage of elementary schooling. Jadi secara umum laki-laki lebih unggul dari perempuan ya untuk anak-anak yang kemampuan tinggi gitu. Tetapi ada perbedaan pattern. Nah, di sini dia sampaikan. Nah, kalau tadi dia bilang very complex, dia dijelaskan lagi di sini. Complex issue is raised from bla bla bla. Dia katakan itu kompleks bahwa biological, psychological, environmental variables interact with each other, bla 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 bla. Nah, terus direction for future research-nya apa? Nanti kita coba cari. Jadi di sini dia mengatakan bahwa dari penelitian-penelitian tersebut yang sudah dia review ada beberapa isu yang perlu perhatian. Yang pertama, SAT-M ini sejenis tes ya. SAT itu adalah tes standardized test yang dipakai. Jadi dia bilang SAT-M is designed for able student in high school to be predictors of academic performance in college. Jadi dia sini mengatakan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sepertinya menggunakan SAT ini ya untuk melihat perbedaan performance-nya dari laki-laki dan perempuan. Nah, di sini mengungkapkan bahwa SAT scores not necessarily a measure of cognitive abilities and not the only measure performance of mathematical problem solving. Gitu. Jadi dia kemudian studies need to focus more on what people can do on problem tasks in practical situation and less on how well they can take tests. Jadi ini bisa kita katakan sebagai direction for future research gitu ya.
Nah, karena penelitian-penelitian sebelumnya banyaknya pakai SAT misalkan, tapi kemudian dia mengkritisi, menyampaikan kelemahannya SAT. Dia sampaikan bahwa SAT itu bukan semata-mata untuk mengukur cognitive abilities ya, dan tidak spesifik untuk mengukur problem solving gitu. Makanya penelitian-penelitian ke depan sebaiknya fokus kepada what people can do on mathematical problem solving situation. Gitu. Terus hal yang kedua, many standardized mathematical tests including SATM are multiple choice. Karena dia multiple choice, they do not provide diagnostic information about student strategies. Gitu. Kemudian finding from pre-selected samples cannot be generalized into general population. Dia juga menyampaikan bahwa penelitian-penelitian yang menggunakan pre-selected samples, jadi sampelnya udah dipilih sebelumnya gitu ya, tidak bisa digeneralisasi. Jadi nggak ada gunanya kalau kamu mengulangi penelitian yang seperti itu gitu. Untuk apa diulangi, kan itu tidak bisa digeneralisasi, itu argumennya dia ya. Jadi kemudian dia sampaikan, in order to investigate differences in mathematical problem solving pattern, it may be more helpful for researchers to focus on individual differences rather than to assume that girls are an inferior group while boys are superior group or vice versa. Nah, berarti ini adalah saran untuk penelitian ke depan. Jadi sebaiknya fokusnya ke menyelidiki individual differences-nya gitu ya, daripada sekedar mengasumsikan bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan. Kemudian yang keempat, there's no single theory that can explain all findings from different perspective. Any conclusion that attributes gender differences in mathematical problem solving to a single factor is clearly problematic. Jadi dia temukan bahwa nggak ada teori yang menjelaskan temuan-temuan tadi itu dari perspektif yang lain gitu ya, perspektif yang berbeda. Jadi ya dia menyampaikan bahwa perbedaan hasil dari laki-laki dan perempuan itu masih problematik gitu ya. Yang kelima, little research has specified why gender differences in problem solving change over time and why females and males have different preference for strategy use with respect to different types of mathematical problems. Jadi hanya baru sedikit sekali ya penelitian yang sudah spesifik mengkaji kenapa sih gender differences ini berubah change over time. Nah ini saya nggak ngerti maksudnya ini change over time. Jadi harus dibaca lebih detail lagi tadi di atas. Nggak ngerti maksudnya apakah yang dimaksud overtime di sini apakah dia melakukan penelitian jangka panjang gitu ya dengan responden yang sama, kemudian dilihat pada saat responden itu di SMP yang laki-laki gimana, yang perempuan gimana, terus kemudian dia lihat lagi ketika laki-laki mereka udah SMA gitu, ketika mereka respondennya udah kuliah, ataukah dia cuma melihat dari paper-paper yang berbeda, dilihat berdasarkan tahun publikasinya. Misalkan di tahun 90-an laki-laki lebih unggul, ternyata di tahun 2000-an perempuan lebih unggul. Saya nggak tahu maksudnya dia overtime. Gitu ya, jadi mesti dipelajari lagi. Terus juga ada perbedaan strategi yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Nah, ini menarik nih kalau memang ada perbedaan strategi. Misalkan anak perempuan pakai cara apa, anak laki pakai cara apa gitu kan. Nah, itu lebih menarik untuk diteliti itu kalau buat saya ya. Terus yang keenam, ada faktor-faktor
berbeda yang saling berinteraksi with each other to form patterns of mathematical problem solving between gender and still very scant. Ya, jadi ya tadi kan dia menyampaikan banyak sekali faktor yang dibahas sama dia ya, dari psikologi, dari apalagi kognitif, dari macam-macam gitu. Ya tentu saja pasti akan bisa ditemukan keterkaitannya ya faktor-faktor itu gitu. Tetapi bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi problem solving-nya itu butuh penelitian yang jauh lebih sophisticated mungkin ya, karena tidak mudah itu meneliti keterkaitan faktor-faktor itu tadi. Itu sangat-sangat kompleks betul yang dia bilang. Now, consideration of this point can be helpful when designing future investigation. Gitu. Jadi dia menyampaikan poin-poin yang sampai 6 itu untuk para pembacanya, sehingga ketika pembaca-pembaca ingin melakukan penelitian tentang gender differences in mathematical problem solving, arahnya bisa memperhatikan saran-saran dari dia. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh paper literature review. Anda bisa coba buat seperti ini. Kalau minggu lalu kayaknya juga kita bahas sedikit ya, contoh juga paper literature review, tapi dia yang cross analysis gitu ya. Itu juga bisa kalau mau yang seperti model itu. Oke, gitu. Jadi ada pertanyaan? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Berarti untuk penulisan paper ini tidak ada ini ya, Bu, format yang harus kayak tadi kan kalau yang dicontoh ini biasanya ada title di awal, misalnya ada introduction atau background. Berarti kalau kita menulis nanti untuk pembuatan papernya sesuai penulisan masing-masing saja, Ibu, atau bagaimana? Ya tidak ada format khusus ya, tapi Anda bisa coba lihat contoh-contoh yang ada gitu. Yang penting sih bisa dipahami oleh pembaca. Ya. Ingat ketika Anda menulis, Anda bukan menulis untuk diri Anda sendiri, tetapi menulis untuk halayak ramai. Pembacamu akan banyak, jadi pikirkan gimana supaya pembaca bisa paham apa yang ingin kamu sampaikan, gitu. Ya. Baik, Bu. Oke. Jadi intinya kalau kita bongkar paper ini, intinya kamu harus punya fokus ya. Fokusnya mau membahas tentang apa. Oke. Walaupun di judulnya dia membahas tentang gender differences, tetapi di dalamnya dia punya fokus-fokus yang lebih spesifik lagi. Yang mana dia sampaikan di sini. Ya. Jadi dia mau mencari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan gender di mathematical problem solving. Faktor-faktornya diantaranya ini tadi biological, psychological, environmental perspective. Nah, faktor-faktor ini dibahas sama dia di bawah gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi kalau lihat paper ini kan banyak banget gitu ya. Dia bahas biological, psychological, environmental, banyak banget. Nah, kamu nggak mesti sebanyak ini gitu. Jadi misalkan nih, kamu mau matematika problem solving, tapi kamu nggak mau lihat gender differences-nya. Tetapi misalkan bagaimana ya mengajarkan matematika problem solving dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, misalkan gitu. Berarti nanti kamu mau tahu apa dulu? Saya mau tahu matematika problem solving itu apa sih?
Jadi nanti di sini yang kamu sampaikan adalah paper ini dimulai dari mencari tahu dulu definisi atau pengertian problem solving itu sendiri. Kemudian kamu mau cari tahu lagi bagaimana mengembangkan matematika problem solving. Setelah itu bagaimana dalam suasana yang PJJ, misalkan gitu. Udah selesai gitu loh. Jadi nggak harus sebanyak itu gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Yang penting kamu punya fokus dan kemudian dari fokus itu kamu punya sub-subnya ya. Dan itu nanti sub-subnya itu bisa menjadi kajian di dalam paper kamu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke. Mudah-mudahan udah dipahami ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan tentang contoh papernya, itu hanya satu contoh ya. Ada banyak paper-paper literatur review yang bisa kamu Google, kamu cari sendiri dan mungkin kamu akan menemukan contoh yang lebih relatable buat kamu. Silakan aja gitu ya. Silakan aja. Tapi intinya itu tadi, biasanya literatur review itu hasilnya adalah memberikan saran untuk penelitian-penelitian ke depan gitu. Jadi nanti kamu jangan lupa itu, penelitian-penelitian ke depan sebaiknya tentang apa. Oke. Nah, sekarang untuk tugas kalian semua, ada masalah yang ingin didiskusikan? Silakan. Kalau mau ada pertanyaan tentang pencarian papernya selama ini, tentang bagaimana menulis papernya, literatur review-nya, silakan kalau mau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Ibu, saya Nazira mau bertanya. Ya. Saya kan tertarik di komputasi. Nah, terus cuma kan saya kan berarti nyarinya pertama definisi-definisinya dulu kan yang berkaitan sama komputasi, berpikir komputasi. Nanti kalau hasil literatur review-nya itu pakai bahasa saya sendiri, kok itu saya
kutip plus nanti abis itu kesimpulannya baru nanti saya bikin versi saya gitu. Itu kadang saya masih bingung kalau bagian mendefinisikan gitu dari pengertian-pengertian menurut para ahli. Ketika Anda mendefinisikan menurut para ahli, lakukan parafrase gitu. Ya, jadi ditulis ulang dengan bahasamu sendiri. Kalau kamu tidak parafrase, kalau kamu tulis dengan bahasa mereka, itu lakukannya dengan kutipan langsung namanya. Kalau kamu tidak mengindikasikan itu kutipan langsung, itu nanti bisa plagiat ya. Gitu. Dan ketika cara mendefinisikannya itu pun jangan sekedar bahwa si A mengatakan bla 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 bla, si B mengatakan bla 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 bla, si C mengatakan bla 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 bla. Enggak gitu juga gitu loh. Tapi kamu mesti tunjukkan bahwa kamu mensintesa pendapat-pendapat dari mereka itu. Misalkan berpikir komputasi mengandung unsur apa gitu kan. Menurut si A, si B, si C berpikir komputasi itu adalah pemecahan masalah yang menggunakan komputer. Sementara itu si D, si E menambahkan bla 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 bla. Misalkan kayak gitu loh. Ya. Jadi di situ ketika Anda menulis itu menunjukkan bahwa Anda sudah menganalisa gitu dari pendapat-pendapat para ahli itu, persamaannya apa sih, perbedaannya apa sih, aspek utamanya apa sih gitu. Ya. Jadi kelihatan gitu. Dengan seperti itu memperlihatkan bahwa kamu menuliskannya dengan bahasamu sendiri itu. Oh iya Bu, baik Bu. Ya, saya paham. Pertanyaan lagi? Bu Flavia, ada yang mau ditambahin? Iya, Bu. Jadi kalau untuk tadi, mungkin bantu menjawab juga, apakah sesuai template-nya itu apakah harus introduction, metode, segala macam. Kalau menurut saya, itu tergantung template-nya. Nanti kamu mau submit jurnalnya itu gaya selingkuhnya seperti apa. Jadi kayak kamu mengikuti aja kalau misalkan dia ada introduction method segala macam ya kamu mengikuti. Loh, tapi kan ini literatur review Bu, bagaimana? Nah, kamu bisa kok membuat itu kayak ada metodenya tuh kan. Misalnya gaya singgungnya ada metodenya. Kamu bisa membuat, tapi ingat aja fokusnya untuk literatur review itu sendiri. Kamu harus membandingkan papernya, mungkin dianulasi, tapi fokusnya ke peninjauan dari literatur-literatur, pembandingan dari literatur-literatur yang ada. Itunya ditegaskan di metodenya. Tapi biasanya emang kalau literatur review itu ya untuk metodenya emang nggak ada. Tapi kalau biarpun jurnal tersebut harus ada poin-poin itu, dan harus ada, nggak apa-apa. Kamu tulis aja seperti itu. Jadi lebih ke membandingkan papernya. Pokoknya intinya fokus dari literatur review itu seperti apa. Bagaimana sih kamu membuat paper itu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau untuk literatur review ini cuma sekedar aja ya, kayak sering-sering aja. Kalau untuk pembuatannya, mungkin dengan kan judulnya udah membuat artikel literatur review. Jadi cari banyak literatur sebanyak mungkin. Kemarin kan kayaknya sudah tugas membuat itu ya. Nah, kemudian dibandingin aja. Jadi cari posisi penelitianmu di mana, out of the anunya itu di mana. Nah, di situ kamu cari aja. Jadi beberapa artikel dari literatur itu seperti apa, kayak tadi ya. Tadi kan bahasnya gender dalam pemecahan masalah dilihat dari biologisnya. Oh, ternyata berbeda. Terus kemudian dari psikologisnya beda, ternyata sama gender itu dalam pemecahan masalah. Terus dalam lingkungan seperti apa? Nah, posisi
penelitian dari artikel tadi tuh dia itu membahas bukan hanya biologis tapi semuanya. Jadi kayak mengkombin dari artikel-artikel yang ada tadi, dia buat kebaruan lagi. Jadi kayak karena literatur review kamu kayak tinjau aja sih artikel-artikel yang sebelumnya, posisinya kamu di mana, yang berbeda dari semua, kamu kayak membahas dari semuanya. Kayak gitu sih saran saya. Itu kayak gambaran yang tadi udah dijelaskan sama Bu Mel. Seperti itu yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, makasih Bu Flavia. Ya, jadi kalau misalkan nanya format, ya kamu bisa, tadi saya bilang kan nggak ada format khusus ya, tapi kamu betul kata Bu Flavia bisa mulai memikirkan kamu mau submit ke jurnal mana, kamu boleh aja ngikutin format jurnal itu, gitu. Terus tentang metodologi ya, biasanya kalau di paper literature review metodologinya biasanya dia menjelaskan bagaimana memilih paper-paper yang direview gitu ya. Ketika kamu Google, misalkan kamu mau meneliti tentang computational thinking, kamu Google, munculnya kan ada banyak gitu. Terus bagaimana kamu menyaring dari yang banyak itu sampai misalkan berapa paper yang kamu review. Nah, biasanya dijelasin di situ. Ya, misalkan paper ini hanya mereview literatur mulai dari tahun 2000 sampai 2020 misalkan gitu. Jadi paper-paper yang lebih tua dari 2020 nggak direview. Alasannya kenapa? Silakan ya. Jika Anda punya alasan ya boleh-boleh aja kayak gitu. Atau jadi yang penting Anda punya kriteria memilih paper-paper yang mau Anda review, biasanya gitu ya. Kemudian habis dari situ bagaimana Anda mereviewnya? Misalkan pertama Anda lihat dulu apa namanya computational thinking-nya itu di level apa, SD, SMP, SMA. Terus bagaimana metodologi yang dilakukan dalam paper-paper tersebut, mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif, atau mixed method, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa punya berbagai macam label untuk melabelkan paper-paper itu, dan kemudian ketika Anda mau cari tahu, misalkan bagaimana mengembangkan computational thinking gitu ya dalam pembelajaran matematik misalkan. Nanti Anda akan ketemu paper-paper yang menunjukkan bahwa computational thinking dan matematik itu saling terkait dilakukan secara kuantitatif misalkan gitu. Jadi mereka kasih tes matematika, kasih tes computational thinking misalkan, kemudian menemukan korelasinya misalkan ya. Ada paper-paper yang seperti itu. Tapi kemudian Anda juga temukan ada paper-paper yang ngebahas tentang bahwa anak-anak yang mendapat muatan computational thinking, matematikanya juga bagus nih, misalkan gitu, dengan paper yang kualitatif gitu. Jadi ada paper yang mengembangkan aktivitas pembelajaran computational thinking, tapi dalam aktivitas itu ternyata matematikanya juga terbangun, misalkan kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi Anda punya semacam framework of analysis gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi metodologinya sederhana sebetulnya. Cuma jelasin gimana memilih literatur yang Anda kaji dan bagaimana menganalisanya gitu. Nah, itu yang tidak ada dalam contoh yang tadi saya bahas ya. Bisa lagi cari contoh lain ya. Sebentar.
Oke, sebentar. Ini ada contoh lagi. Ini contoh yang computational thinking ya. Mathematics learning through computational thinking as systematic literature review. Nah, di paper ini metodologinya jelas. Saya mau langsung tunjukin ya metodologinya. Ya, dia punya section methods. Jadi dibilang untuk melakukan SLR, Systematical Literature Review, we follow the guideline proposed by Kitchen 6 2004. Ini kamu bisa cari nih, Kitchen 6 2004 ya. Jadi yang dilakukan adalah stage 1 planning the review, yang isinya identification of the need for review, specification of research question, development of review protocol. Nah, di stage 1 ini sepertinya nomor 1.1, 1.2 ini adanya di bagian introduction of the paper. Kamu bisa baca. Identification, the need for a review and specification of research question. Jadi kalau kita baca introduction-nya, jadi dia jelasin tuh kenapa sih harus melakukan itu gitu. Nah, biasanya itu jadi background-nya, jadi introduction-nya. Ya, di situ dituliskan di situ dan kemudian identification of research question. Nah, dia tulis di sini research question-nya dia. This research was guided by 3 research questions. Jadi research question yang pertama, how didactic activities related to computational thinking and math are conducted, in which is the target audience for such activities. Which CT and math skill and topics are taught, and then which research methods and procedure are used to identify learning outcomes. Gitu, ya. Ini research question-nya dia. Jadi dalam paper ini dia mengkaji literatur untuk mengetahui didactic activities ya, aktivitas pembelajaran yang terkait computational thinking dan matematik. Bagaimana aktivitas-aktivitas itu dilakukan dan target audiensnya siapa gitu. Berarti dia mau cari tahu tuh nanti aktivitasnya apa, bagaimana dan untuk anak-anak level apa gitu. Kemudian keterampilan computational thinking dan matematika apa yang diajarkan dalam aktivitas yang tadi itu. Pertanyaan pertama kan bagaimana aktivitas itu dilakukan, dan kemudian pertanyaan lanjutannya, pertanyaan kedua, keterampilan apa yang diajarkan dalam aktivitas itu.
Kemudian pertanyaan ketiga, research methods, metodologi penelitian apa ya, dan bagaimana prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi learning outcomes. Jadi mungkin dari penelitian-penelitian dari aktivitas-aktivitas dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, tadi kan udah ada aktivitasnya, bagaimana dilakukan, terus mathematical dan computational thinking skill apa yang ada di aktivitas itu, dan dia mau lihat nih, bagaimana sih learning outcomes anak-anak dalam aktivitas itu dilakukannya dengan metode atau prosedur yang seperti apa. Nah itu ya. Nah dari situ kemudian langkah yang ketiga, develop review protokol. Nah nanti di bawah mungkin dia jelaskan review protokolnya. Nah di sini dia jelaskan kok planning the review-nya dia ngapain aja, dia jelaskan juga di situ. Kemudian stage 2, conducting the review. Isinya identification of research, selection of primary studies, studies of quality assessment, data extracting, monitoring, data synthesis. And stage 3, reporting the review. Nah, dia jelasin di sini, planning the review apa aja yang dilakukan untuk planning. Jadi dia melakukan search ya, search engine yang dia pakai SCM, IEE, Google Scholar. Dia pakai 3 database ini, ya. Kemudian concentrate-nya di most research on CT, computational thinking, and its relationship with math. The research question, activity 2, and the motivation are already described in section 1. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya, udah di atas ya. Research question dan motivasinya udah disampaikan di atas itu. Kemudian definition of review protocol. Nah, di sini dia jelaskan. The protocol should indicate the study search engine, which includes the online repository, bla 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 bla. Jadi dia pakai ACM, IEE Explore, Springer Link, Science Direct, ya. Kemudian dia mencari city traits and activity is quite recent. Nah, pokoknya dia jelasin di situ. Jadi apa namanya? Dia punya kriteria nih bahwa the study must indicate some relationship between CT and some specific skill related to mathematics. Jadi penelitian-penelitian atau paper-paper yang dibaca harus ada hubungan antara computational thinking dan matematik gitu. Jadi mungkin dia baca tuh abstraknya. Oh, kalau ini nggak ada hubungannya sama matematik, nggak dipakai, gitu ya. Yang dia pakai hanya yang menjelaskan ada hubungan antara CT dan matematik. Kemudian the study describe didactic activity and present the result of the evaluation, gitu. Jadi hanya paper-paper yang menjelaskan ada aktivitas pembelajaran dan ada hasilnya. Oh, berarti mungkin paper-paper yang sifatnya kuantitatif gitu ya, yang ngasih tes CT, tes matematik gitu nggak dibahas sama dia. Berarti dibuang sama dia ya, hanya paper-paper yang ini. Gitu. Nah, terus dia jelasin bagaimana pakai apa Google, bukan Google ya dia pakainya untuk search-nya ya, kayak gini nih, keyword-nya dia pakai. Nah, terus akhirnya dia dapat berapa? Dia dapat berapa kriteria, terus conducting the review. Dia dapat 232 dokumen. Dari hasil search tadi ya. And then classified based on the title and abstract. When it was still not clear if the article could be included in the review, it was marked for later verification of its full text. After the analysis, 71 article match at least one of the inclusion criteria. And 161 article was excluded. Statistik, jadi gitu.
Jadi dari 32 artikel ini, dia baca dulu abstraknya, terus kalau masih belum jelas dia baca full papernya, akhirnya dia dapat 71. 161-nya excluded ya, 161-nya tidak dipakai. Nah, tadi nih, ini ada kriteria yang excluded ya. Kalau ini kan inclusion-nya tadi. Paper mana yang mau diambil, dan dia juga punya kriteria paper mana yang tidak diambil. 3 exclusion criteria ya. Jadi paper-paper yang memenuhi kriteria ini nggak diambil. Misalkan the article describe a tutorial, demonstration, discussion panel, proposal, or interview. CT computer education, no relationship to math, nggak diambil. Terus di artikel is out of context and address another research team, nggak diambil gitu. Jadi dia punya kriteria paper yang diambil dan dia juga punya kriteria paper yang dia tidak ambil. Nah, akhirnya dia jelaskan, akhirnya dia dapat 71. Nah, 71 itu dari mana aja nih? Dari ACM 2, dari IEE 2, dari Science Deck 1, dari Springer 24. Nah, terus dia kasih tahu nih kriteria yang pertama, nih kriteria kedua, ini yang excluded gitu ya. Jadi dia hanya menampilkan the number aja ya, frekuensi berapa-berapanya. Terus in order to assess inter-rater reliability with respect to selection, a sample of 20 from 222 paper was coded independently by 2 reviewers. Jadi supaya reliable, jadi ada dua reviewers. Jadi paper ini kan ditulis sama beberapa orang ya. Jadi 2 diantaranya melakukan ini gitu loh. Jadi dari 232 ini yang memilih dua orang melakukan pemilihan yang berbeda, terus dihitung bahwa interoperability-nya 043, berarti tingkat kesepemahamannya cukup tinggi gitu. Nah, jadi di sini dijelasin gitu cara memilih papernya. Terus di sini dia jelasin tahun publication-nya, dan seterusnya. Jadi kalau kamu mau tahu lebih banyak kira-kira metodologinya gimana, baca tuh tadi ya, yang ini nih. Kitchenham 2004. Ya, kita cari di referensinya Kitchenham 2004. Nih, procedure for performing systematic review. Nih, kamu cari nih. Di Microsoft Teams juga saya udah upload satu paper tentang literature review as a methodology. Itu juga bisa kamu baca. Ya, kalau mau tahu lebih banyak tentang metodologinya, ini bisa dibaca juga dari sini. Bagaimana sih menulis literature review as a methodology? Ya, ini juga bisa jadi panduan kamu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terus saya udah bikin assignment baru ya untuk papernya.
Ya, artikel 1 ya. Ini harus selesai nanti saya kasih waktu 4 minggu finalnya ya. Tapi kamu nggak sebetulnya waktu pengerjaannya nggak selama itu karena nanti 2 minggu lagi kamu presentasi gitu ya. Jadi walaupun kamu presentasi sebetulnya papermu masih draft, belum final gitu. Jadi masih bisa memperbaiki paper. Jadi di sini saya kasih deadline-nya 28 April gitu ya. Saya harap minggu depan kamu udah punya draft. Jadi kita bisa bahas. Jadi kamu bisa tunjukin ke saya draftnya, jadi saya bisa kasih arahan. Ini kemana, ini kemana. Tapi kalau kamu belum punya apa-apa, ya saya nggak bisa bantu banyak gitu ya. Gitu. Jadi kamu punya sesuatu dulu, ada modal dulu yang bisa kamu tunjukin. Habis itu kita bisa arahkan kamu gitu. Oke? Bisa ya, lanjut kerja sendiri? Bisa, Bu. Oke. Nanti paper yang tadi akan saya upload juga sebagai bahan contoh ya, yang tadi computational thinking nanti saya upload di sini sebagai bahan contoh buat kamu. Sekarang kalian lanjut dulu kerja mandiri. Ya, kerja mandiri, lanjutkan mulai bikin draft papernya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Masih ada pertanyaan nggak? Oke. Saya berprasangka positif, kalian bisa lanjut kerja mandiri sendiri-sendiri. Jika ada pertanyaan, ditulis aja ya di Microsoft Teams, nanti saya responnya asinkronus gitu. Targetnya minggu depan kamu udah pada punya draft ya. Harus udah ada draft, sudah mulai disusun, setidaknya ada kerangka dari papermu, misalkan fokusnya apa, kemudian yang tadi subheadings atau yang lebih fokusnya lagi mau apa gitu. Jadi dari satu fokus dikembangkan jadi beberapa, itu apa saja yang ingin kamu cari tahu ya. Jadi itu nanti membangun kerangka dari paper kamu. Oke, gitu dulu ya untuk hari ini. Selamat lanjutan bekerja. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan dibawa draftnya. Disubmit draftnya. Jadi walaupun belum selesai, tetap disubmit. Walaupun di situ saya tulis tanggal 28, nggak apa-apa, disubmit aja draftnya. Oke? Nanti kamu bisa submit ulang draft finalnya. Gitu ya. Ya, Bu. Mau tanya, Bu. Ya. Draftnya itu berbentuk model seperti jurnal atau emang kayak kita bikin model proposal gitu, Bu? Sudah seperti artikel jurnal. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi langsung. Oke. Ada lagi? Oke, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat lanjut kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.